Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat siang, siang. Selamat siang. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih atas partisipasinya dalam online seminar Profitable Signals for Gold Trading. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan mulai aja acaranya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali tentang tata tertib selama seminar berlangsung. Jadi selama acara kondisi fitur peserta dalam keadaan mute, kemudian chat off dan share screen off ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dilakukan di awal acara sebelum materi yang akan disampaikan. Pada saat sesi ini saya harap Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk membuka kameranya masing-masing. Lalu bila ada pertanyaan, mohon gunakan fitur raise hand. Fitur ini bisa digunakan dengan cara pilih partisipan dari tengah bawah layar komputer Anda dan klik pada fitur raise hand yang berada di sisi kanan bawah. Dan materi dan form evaluasi akan dikirimkan ke email peserta setelah acara ini. Baiklah, mari kita mulai acara ini dengan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Seperti yang tertera pada poster, acara ini secara khusus diselenggarakan oleh Agrodana Futures. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Agrodana Futures, mari kita saksikan company profile Agrodana Futures. Itulah sekilas tentang profil Agrodana Futures ya Bapak Ibu-ibu. Untuk mengupas lebih jauh tentang Agrodana Futures, saya persilahkan Bapak Tommy Zhu sebagai Direktur Agrodana Futures untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan Pak Tommy. Terima kasih Pak Johannes. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian.
Hari ini saya sangat bersemangat ya, apalagi sejak beberapa bulan terakhir kami rutin mengadakan seminar dan termasuk diantaranya kami selalu merekomendasikan bahwa harga emas masih akan naik. Semoga Bapak Ibu yang sudah rutin sudah mendapatkan profit ya dari pergerakan harga emas terakhir ini. Jadi seperti yang Bapak Ibu saksikan dari video profil singkat tadi, jadi Agrodana sendiri tahun ini sudah berusia 20 tahun. Dan dengan usianya yang sudah 20 tahun, tentu saja kami terus memiliki beban untuk memberikan pelatihan-pelatihan dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan untuk masyarakat di Indonesia. Di samping literasi keuangan, kami juga tentu saja berharap inklusi keuangan juga bisa tercapai sesuai dengan target pemerintah. Nah, untuk itu maka kami aktif mengadakan rapat tahunan di mana semua kepala cabang kami kumpulkan untuk kami samakan lagi visi misinya supaya program kerja dari kantor pusat bisa tercapai di seluruh cabang Agrodana se-Indonesia. Di samping itu, kami juga aktif untuk memberikan pelatihan di kampus, ya, dari universitas, ada beberapa kampus yang bekerja sama dengan Agrodana, di mana kami memiliki lokasi satu kantor kecil gitu, untuk kami memberikan pelatihan tentang perdagangan berjangka komoditi. Dan kami sempat mengadakan juga lomba online trading competition khusus kalangan mahasiswa dan dosen. Di samping itu, kami juga rutin melakukan tanggung jawab sosial sebagai perusahaan. Corporate Social Responsibility seringkali kami lakukan dalam bentuk donor darah, tetapi ya karena pandemi COVID kami tidak bisa mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, sehingga kami akhirnya alihkan dengan berbagi kebutuhan pokok kepada rekan-rekan masyarakat di sekitar kami. Di samping itu, kami juga tidak lupa, tentu saja untuk nasabah-nasabah tercinta kami juga selalu menyiapkan insentif-insentif yang menarik, antara lain Agrodana Sure Prize. Di program ini, Bapak Ibu nasabah bisa mendapatkan hadiah mulai dari logam mulia hingga mobil. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Untuk detailnya, Bapak Ibu bisa kontak kami ataupun ke rekan-rekan yang mengundang. Di samping itu juga ada insentif-insentif yang lain seperti Loyalty Award. Untuk Loyalty Award ini pokoknya Bapak Ibu rutin melakukan transaksi setiap bulan, maka itu akan mendapatkan perolehan poin dan nantinya akan kita lihat dalam 1 tahun hadiahnya dapat yang mana. Ya, mulai dari voucher belanja ataupun hingga logam mulia juga. Di samping itu kami juga memiliki beberapa gimmick. Jadi gimmick-gimmick kami antara lain ada kartu e-money dari Bank Mandiri. Jadi kami menerbitkan Agrodana Mandiri e-money limited edition dan desainnya pun itu juga menunjukkan identitas kita. Kalau memangnya kita sebagai traders, nah punya kartu dengan desain-desain yang menarik terkait dengan trading, ini tentu saja hal yang unik. Di samping ini kita bekerjasama dengan BCA untuk mengeluarkan BCA Flash yang versi Agrodana. Ya. Di samping itu, Agrodana juga demi menjangkau masyarakat yang lebih luas, kami melakukan terobosan dengan menyiapkan satu aplikasi yang Bapak Ibu bisa download langsung dari handphone, baik melalui Android ataupun iOS ya. Jadi Agrodana Futures News. Nah, dalam aplikasi ini banyak sekali informasi yang Bapak Ibu bisa dapatkan, baik rekomendasi transaksi harian ataupun berita-berita yang lain. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi, termasuk juga notifikasi apabila ada data ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah suatu negara. Jadi segera download aplikasi kami, Agrodana Futures News, di handphone Bapak Ibu masing-masing. Dan di dalam Agrodana Futures News app ini, Bapak Ibu juga bisa mendownload buletin yang kami terbitkan setiap triwulan. Jadi buletin kami ini tanpa sadar sudah jalan lebih dari 3 tahun, dan salah satu artikel yang selalu dicari oleh para pembaca yaitu Top Trade Pick. Top Trade Pick ini isinya di antara sekian banyak potensi trading yang bisa kita lakukan, nah kami memilih mana yang peluang profitnya paling tinggi. Dan Top Trade Pick ini adalah yang selalu dinantikan oleh para pembaca. Dan termasuk contohnya
untuk edisi kuartal 3, jadi untuk edisi Juli sampai September, kami pada waktu itu terbitkan di akhir Juni, kami sudah mengumumkan bahwa Dow Jones di harga 25.000 adalah kesempatan untuk buy. Dan memang benar, Dow Jones dari 25.000 lalu naik sempat hingga 27. Jadi target profit kedua sudah tercapai dalam rekomendasi kami, sehingga sayang sekali kalau Bapak Ibu melepaskan informasi yang kami tampilkan di Agrodana Bulletin ini. Dan terakhir kami juga aktif untuk mencapai masyarakat lebih banyak, ya kami menggunakan sosial media, karena memang ini eranya adalah era sosmed, jadi mau Instagram, Facebook, ataupun YouTube, Agrodana hadir di sana. Bapak Ibu bisa follow akun Agrodana Futures Official, baik di Instagram maupun Facebook, dan juga dari YouTube, Bapak Ibu bisa juga tonton berbagai hasil riset dari tim Agrodana. Dan kalau Bapak Ibu aktif, harusnya Bapak Ibu juga melihat bahwa sejak seminar kami beberapa minggu yang lalu pun, kami sudah seringkali menunjukkan di YouTube bahwa emas ini masih akan terbang gitu ya. Nah, jadi itu sekilas beberapa dari Agrodana. Semoga ini semua bermanfaat dan dukung kami agar kami bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Kembali ke Pak Johannes. Baik, terima kasih Pak Tommy. Sebelum kita melanjut ke inti acara, baiknya kita melakukan sesi foto bersama dulu ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mohon kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya masing-masing agar kita bisa melakukan foto bersama. Baik, kita akan mulai sesi foto ini ya. Di sini ada ini gimana sih? Gimana? ada sekitar 2 halaman ya. Saya hitung sampai 3 ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Oke, 1, 2, 3. Nggak ada. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas waktunya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan materi dari Pak Ilham Mataropura. Pak Ilham ini adalah seorang GoFX spesialis yang juga selain itu adalah seorang wakil pialang. Beliau juga pengajar di Politeknik Negeri Bandung sebagai dosen tamu di bidang trading commodity pada mata kuliah praktek bisnis di jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Selain itu, beliau adalah merupakan pendiri dan penggagas berdirinya FTLC, yaitu Future Trading Learning Center, kerjasama antara Politeknik Negeri Bandung dan Agrodana Futures. Saya persilahkan Pak Ilham untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Johannes. Selamat siang. Selamat siang semua Bapak Ibu yang telah hadir di acara kita kali ini. Bapak Ibu, oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Screen saya? Sudah Pak Ilham, kelihatan. Sudah ya? Baik. Oke. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir untuk siang hari ini untuk mengikuti webinar kita kali ini atau trading class yang kali ini kita ambil judul Profitable Signal for Gold Trading. Oke, Bapak Ibu mungkin saya mulai langsung saja. Mungkin Bapak Ibu
sering mendengar ya tentang emas itu selalu disebut safe haven. Iya, banyak dari kita sudah tahu tentang safe haven mungkin, tapi banyak juga yang sama. Ya mungkin sekali lagi saya sampaikan, mungkin beberapa dari kita pernah mendengar tentang safe haven. Kemudian akhir-akhir ini kita lihat beberapa bulan belakangan ini emas mulai naik, dan puncaknya tadi malam itu sampai luar biasa kalau ada yang memperhatikan marketnya. Kemudian orang berpikir apa sih yang disebut dengan safe haven gitu. Jadi safe haven sendiri secara terminologi orang bilang itu cari tempat aman gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu huru-hara, ada sesuatu peperangan, atau ada sesuatu yang tidak menentu, bergejolak yang tidak stabil, maka orang cenderung mencari tempat yang jauh lebih aman. Gitu. Jadi mereka lihat peluang dia selamat gitu, cari yang lebih aman. Ya termasuk emas ini. Jadi di masa krisis sekarang ini, dengan adanya pandemi yang seperti sekarang ini, krisis ekonomi, kemudian para investor mulai cenderung cari aman gitu untuk menginvestasikan dana dia yang lebih aman. Jadi cari instrumen investasi yang aman. Nah, salah satunya yang dipilih adalah emas. Gitu. Jadi aset haven itu aset yang diharapkan nilainya tetap atau meningkat, walaupun pasar lagi gonjang-ganjing seperti sekarang ini nih, bergejolak sana sini tidak menentu. Tiba-tiba kalau kita lihat tadi malam, kemarin emas di harga berapa, tiba-tiba naik sampai mendekati harga tinggi beberapa tahun lalu. Ya itu kemudian orang lebih cenderung memilih emas sebagai aset safe haven, artinya menyelamatkan investasinya. Gitu. Jadi dia tidak cenderung memegang mungkin ke mata uang, atau mungkin dia tidak memegang ke saham. Sehingga bagaimana sih di saat yang seperti ini kita cari peluang? Kebetulan memang trennya itu adalah tren naik. Pendorong utama memang penawaran dan permintaan emas. Jadi mereka faktor pendorong utama dari emas adalah penawaran permintaan emas itu sendiri, kemudian pertumbuhan pendapatan global atau income growth, kemudian hubungan antara dolar dengan gold itu sendiri, kemudian turbulensi politik, kebijakan bank sentral, dan perubahan kebijakan. Oke, mari kita lihat grafik emas beberapa tahun belakangan ini. Saya mengambil grafik kebetulan di MetaTrader dari Agrodana. Ini 1 Januari tahun 2001 hingga tahun 2020. Nah, kalau kita melihat grafik ini, pernah tertinggi adalah di 1920. Ini hampir tercapai kembali di tahun 2011 ya. Ini hampir tercapai kembali. Tadi malam hampir saja menembus 1900. Saya perhatikan pergerakannya luar biasa. Kita tinggal mungkin 1,80 lagi untuk mencapai 1900, dan kalau sudah pecah ke situ ya kemungkinan besar kalau ini menurut saya bisa ketemu lagi harga seperti tertinggi tahun 2011. Jadi kalau Bapak Ibu yang memperhatikan market tadi malam, mungkin ada yang transaksi, kenapa sih emas naik gitu. Ya, oke, faktor-faktor pendukung emas naik itu apa? Mungkin salah satunya adalah pandemi COVID yang tidak berkesudahan. Sampai saat ini bukannya berkurang, malah meningkat ya, malah di Indonesia sendiri pun seperti itu. Jadi perharinya itu bukannya berkurang tapi malah meningkat. Jadi faktor belum ditemukannya vaksin atau obat untuk pandemi untuk COVID ini membuat emas salah satunya bisa bergerak keras, cepat. Kemudian krisis ekonomi global yang terjadi akibat
pandemi hampir seluruh negara mengalami itu, termasuk negara kita. Kemudian yang ketiga tuh ketegangan Amerika dan Cina pasca trade war masih berlanjut. Jadi kemarin waktu kita tahun lalu kita melihat trade war, nah ini setelah adanya COVID, bukannya mereda tetapi malah meningkat lagi kembali. Kenapa? Ya saling tuduh-tuduhan. Amerika menuduh Cina bertanggung jawab besar terhadap COVID. Kemudian satu lagi barusan terjadi 4 ilmuwan Cina yang ditahan oleh Amerika, itu membuat peperangan mulai panas dingin nih, mulai serang-serangan kembali, mau menutup konsulat dan sebagainya. Oke, ini seperti tadi apa yang membuat faktor penggerak emas itu apa? Positifnya ekonomi tidak menentu seperti yang saya disebutkan tadi, suku bunga dipertahankan di area rendah mendekati 0, kemudian paket kebijakan moneter. Nah, terus kemudian ketegangan geopolitik, ini semuanya saya sudah sebutkan tadi. Inilah yang membuat faktor ini yang membuat emas mulai naik kembali. Bahkan sudah sampai tadi malam puncak break high ya untuk tahun ini. Oke. Nah, dalam dunia trading kita yang selalu kita pertanyakan itu adalah teori dasarnya itu kapan buy, kapan sell gitu. Nah, ini emas sudah naik tinggi, kapan kita masih bisa beli ataukah kita sudah harus jual gitu. Kapan sell, kapan buy. Ya. Makanya kembali lagi dalam dunia trading ya, kapan sell, kapan buy itu tentang resisten dan support aja yang kita lihat. Itu secara teknikal ya. Jika grafik tembus resisten ya harga emas akan naik, dan terus sebaliknya kalau dia ke garis support maka kemungkinan besar dia akan turun. Nah, itu prinsip dasar aja untuk kita buy emas. Dan kapan kita buy emas harus dilakukan? Saya pikir sudah saatnya kita buy emas. Gitu. Saya pikir sudah saatnya kita buy emas, sudah saatnya kita buka account dan kita mulai melirik emas ini yang dianggap orang sebagai aset safe haven. Karena alasan kita adalah bulan terbaik untuk buy emas. Kalau kita lihat nih pada saat emas di harga nih, saat-saatnya kita sudah harus beli dari sekarang. Kemudian kuartal terbaik untuk beli emas, kita lihat kuartal 2 sudah lewat, hampir mau ke kuartal 3 nih, kita lanjutkan. Jadi kesempatan emas untuk Bapak Ibu yang mau bertransaksi di emas, saya pikir sudah saatnya, waktunya nih. Gitu. Jangan banyak menunggu gitu, jangan berpikir. Saya ada beberapa klien yang kita tawarkan mulai masuk untuk membuka akun dan bertransaksi di emas, nunggu dari 1.600, sekarang sudah hampir 1.900. Kenapa tidak dari 1.600 saja? Kemarin dia baru ngechat sama saya dan dia ngomong begitu, aduh sayang banget gitu peluang itu. Padahal peluangnya tidak terlalu lama, dari 1.600 ke 1.800 ini baru bentar dong. Gitu. Oke, bagaimana kita mulai menentukan kapan beli, kapan jual seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, saya hari ini saya coba mengangkat sebuah teknikal, yaitu indikator yang kita pakai untuk transaksi. Ini indikator yang sangat populer. Mungkin beberapa orang dari kita sudah banyak mengenal. Ini sangat populer dan simple, dan kalau menurut saya profitable dan pas untuk saat ini digunakan pada saat tren sudah terbentuk seperti ini. Karena yang kita butuhkan adalah kekuatannya, titik jenuhnya, titik jenuh jual atau titik jenuh belinya. Makanya saya coba hari ini, saya coba ngangkat RSI indikator ini untuk kita perkenalkan, kita bahas bersama di sini. Seperti itu. Nah, oke. Banyak bertanya, mungkin ada yang belum, mungkin banyak juga yang sudah tahu, bahkan mungkin menganggap itu kan sudah biasa gitu. Tapi ya mari kita bahas karena memang ini materi yang mau saya bawakan hari ini. Memang khusus untuk indikator yang satu ini. Jadi indikator ini sebenarnya analisa teknikal yang sederhana. Itu kalau kita lihat dia
punya pola itu untuk menunjukkan tren aja, tren, kekuatan tren dan kemungkinan pembalikan dari kekuatan tren tersebut. Gitu. Jadi sederhananya sudah ditentukan poin levelnya, itu yang kita sebut sederhana, tentukan levelnya. Kalau tembus level ini, maka kita melakukan pembalikan, atau mungkin tembus level ini kita mulai entry point. Itu yang kita katakan sederhana. Jadi, nah, garisnya sederhana, rentangnya cuma dari nilai 70 dan 30. Kalau Bapak Ibu sudah pernah pakai atau mungkin ada yang belum pakai, nanti bisa dicari di MT4-nya, itu di bagian osilator. Di osilator itu ada relative strength index yang bisa kita masukkan. Nah, prosedurnya seperti apa? Nah, ini prosedur yang saya coba ambil dari aslinya, atau prosedur Wells-Wilder atau pencipta asli dari indikator ini. Jadi, level kita masukkan, pertama kali kita buka, kita masukkan indikator, kemudian periodenya itu defaultnya pasti di 14, kemudian levelnya ada 70 dan 30. Nah, level 70 ini kemudian menjadi batas atas dari overbought-nya, sedangkan level bawahnya over 30 untuk oversold-nya. Jadi sangat mudah, makanya saya coba tawarkan karena ini simple, terutama bagi Bapak Ibu yang baru mulai trading atau baru akan mulai trading. Ini panduan yang sangat simpel buat kita semuanya, gitu. Karena pertanyaan besar dari para trader baru biasanya atau baru memulai itu, bagaimana kita memulainya? Kapan saya harus jual? Kapan saya harus beli? Nah, itu pertanyaan paling simpel sebenarnya yang sering dipertanyakan. Gitu. Saya buka akun, tapi saya tidak tahu kapan saya harus memulai jual, kapan saya harus mulai beli. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan indikator ini bisa lumayan membantu kita untuk mulai kapan beli, kapan jualnya berdasarkan kekuatan dari tren tersebut. Oke. Jadi prinsip utama memang seperti yang saya katakan tadi, osilator ini membuka perdagangan atau kita membuka posisi dengan searah dengan tren baru. Jadi begitu sudah misalnya tembus overbought di level 70, maka begitu dia akan turun melewati garis itu, kita sarankan untuk mulai menjual. Begitu juga sebaliknya. Itu tampil ke 30 berarti dia jenuh jual atau oversold. Jadi kemudian kita mulai menyarankan beli. Nah, kegunaan RSI sendiri yang pertama itu ya pengakuan untuk naik dan turunnya. Gitu. Ini diakui, pengakuan gitu. Penegasan bahwa ini top, ini naik, ini turun gitu. Jadi overbought di 70, oversold-nya di 30. Itu sudah default biasanya, Pak. Di meta kita. Jadi seperti ini contohnya. Nah, contoh semacam ini RSI yang saya pakai, RSI ini 70 dan 30. Kalau Bapak Ibu lihat, 70, bawahnya 30. Nah, saat harga mencapai titik tertinggi ini, RSI-nya juga menunjukkan titik tertinggi di atas 70. Nah, kemudian pada saat titik tertinggi ini kita sebut itu sudah overbought atau sudah jenuh beli. Makanya kita akan sarankan kalau mau menggunakan RSI, maka harus mulai nge-sell dari sini. Di sini, Pak. Ibu-ibu, Bapak-bapak bisa lihat. Jadi kita mulai nge-sell. Kemudian di bulatan yang kedua, nah, ini kalau boleh lihat nih yang ada biru. Nah, ini sudah mulai oversold. Gitu. Masuk ke 30. Ini 30. Masuk ke 30. Kita mulai sarankan untuk beli kembali. Harga naik kembali. Saya ikut arah panah. Kemudian berikutnya lagi. Mulai mencapai puncaknya lagi, puncak 70 pada bulatan yang ketiga, bulatan merah ketiga. Nah, di situ
kita sarankan lagi untuk sell. Mulai sell dari sini sampai ke area sini. Begitu pula selanjutnya. Nah, itu kegunaan dari salah satu kegunaan dari RSI yaitu mengkonfirmasi bahwa itu adalah top dan bottom. Seperti itu. Kemudian pengakuan dari polanya sendiri. Jadi kalau kita lihat polanya, nah, dari gerakan pola ini kita bisa menentukan juga polanya harus jual, harus beli. Coba Bapak Ibu lihat garis yang saya bikin seperti ini. Nah, pada saat dia sudah mencapai titiknya, dia bertemu dengan 70 ini, dia akan mulai turun kembali. Begitu juga pada saat dia sideways seperti ini, akhirnya dia turun ke 30. Oke, kemudian yang ketiga, ini kegagalan nih. Nah, kalau yang ketiga kita lihat dari RSI-nya menyentuh 30, grafiknya juga turun, tetapi dia berbalik arah atau divergennya. Kemudian tidak mencapai 30, dia naik kembali. Begitu juga pada saat 70, ini yang merah, ini rata. Artinya pada saat itu dia tidak menembus. Kemudian karena dia tidak menembus, kemudian dia berbalik arah untuk turun. Jadi 70-nya tidak tertembus. Ini sedikit aja. Mulai turun. Nah, itu penggunaan dasar yang kita coba dari RSI itu dengan periode 14, kemudian levelnya 70 dengan 30. Nah, sekarang ini kita coba menggunakan yang ini. Saya coba melihat bahwa kita bisa lebih sederhanakan lagi cara itu. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Saya coba dengan periode 18. Periodenya 18, levelnya 50. Biasanya semakin besar, semakin banyak periodenya, itu semakin kurang sinyal yang kita dapat, atau semakin kecil periodenya, macam 14, 10, itu semakin banyak sinyal. Jadi semakin membingungkan kita sebenarnya. Makanya kita coba level yang lebih lama, atau kita coba agak long, dengan periode 18, kemudian levelnya 50. Jadi overbought-nya itu pada saat sudah di atas 50, dan oversold-nya di bawah 50. Nah, akhirnya ini yang saya bikin, tampaknya di time frame H4-nya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini yang time frame H4 untuk RSI 50, ini 50. Nah, kalau kita lihat dari sini, begitu dia menembus 50, maka dia confirm turun. Ini tidak menembus, masih turun. Nah, ini menembus, dia sudah harus buy. Begitu juga begitu turun. Nah, ini rata. Nah, kita lihat pada saat terakhir nih, mulai 16 Juli, menembus 50 ke atas, dan tidak pernah menembus 50 lagi ke bawah. Makanya dia confirm naik terus. Dia akan naik. Seterusnya dia akan naik. Seperti itu. Nah, terus bagaimana Pak? Pada saat sekarang ini, sudah naik gitu. Kita mau beli, mau jual gitu. Kita mau beli, kita takut nih. Takutnya ini sudah sangat tinggi dan kemudian kita jual kembali, turun kembali, gitu. Jadi ketakutan kita pada saat, ini kalau saya pakai yang tadi ya 70-30, saya bagi 50-70-30, ini ada garisnya. Nah, ketakutan kita kan di situ tuh. Ini harga sudah tinggi gitu. Nah, pada saat harga tinggi seperti ini, apakah kita masih mau beli atau kita sudah mau jual gitu? Itu pertanyaan mendasar kita. Apakah ini harga sudah sangat tinggi, kita mau beli, masih mau beli lagi gitu? Kalau melihat dari fundamental yang ada,
dengan digelontorkannya stimulus, kemudian dengan krisis ekonomi yang seperti sekarang ini, ya tidak menutup kemungkinan kita masih bisa membeli, Pak. Bahkan masih bisa lebih tinggi dari yang 2011. Tidak menutup kemungkinan ya, kita ini hanya omongan saya aja, tidak menutup kemungkinan. Karena perlakuan yang sama ini dilakukan pada saat krisis tahun 2008, kemudian terjadi kenaikan tahun 2011, bahkan lebih dari itu gitu. Jadi lebih gencar The Fed sekarang daripada yang dulu untuk memperbaiki ekonominya ini, melakukan stimulus yang besar-besar. Jadi kemungkinan besar juga masih, kalau menurut saya masih bisa naik lagi. Gitu. Tapi ini disclaimer ya Pak ya, ini tidak bisa jadi mau pasti seperti itu. Saya pikir juga tidak bisa, gitu. Karena harus disclaimer ya, tetap disclaimer. Jadi jangan sampai saya ngomong gini, wah nanti kita beli, semuanya beli. Terus nanti turun, wah itu Pak Ilham salah, gitu. Nggak seperti itu. Jadi kita tetap, kalau saran kita berdasarkan fundamental yang ada, ya kan, fundamental yang ada, kemudian grafik yang kita pakai melalui RSI, momennya saya pikir masih ada momen beli. Seperti itu. Kemudian bagaimana untuk menentukan jual atau beli pada saat sudah setinggi ini? Nah, itu makanya kita pakai pola atau pattern-nya. Gitu. Nanti tinggal dilihat dari yang ada, apa yang terjadi setelah ini. Kan momennya sudah dapat nih, trennya sudah dapat, tren naik gitu. Tinggal beberapa peluang yang kita ambil, beberapa peluang yang bisa kita ambil, mungkin sesekali turun atau sesekali naik. Karena tidak mungkin dia naik terus, pasti ada saatnya koreksi, ada saatnya mulai naik lagi. Misalnya reversal pattern seperti ini, misalnya yang double top. Mungkin beberapa orang sudah ngerti, begitu kita terjadi dua gunung di atas, kemudian itu saatnya mulai kita entry untuk jual. Begitu juga head and shoulder, seperti itu. Rising weight, kemudian double top, itu lawannya itu ada double bottom. Jadi begitu dia berbentuk angka W atau double bottom seperti ini, biasanya orang sudah mulai entry untuk targetnya di sini. Begitu juga begitu terjadi grafik seperti ini, double top, mereka sudah mulai entry di sini dan targetnya di sini. Gitu. Begitu juga kalau ada grafik seperti ini yang disebut head and shoulder seperti ini, mereka lebih cenderung untuk mulai jual, entry jual. Dan inverse head and shoulder itu kebalikan dari head and shoulder sendiri. Jadi untuk mulai entry beli. Gitu. Kemudian rising wedge. Biasanya kalau polanya terbentuk semacam ini, grafik semacam ini, maka kebanyakan orang akan mengambil entry untuk sell. Dan untuk falling wedge, begitu terbentuk semacam seperti ini, maka orang begitu naiknya di daerah sini, orang akan entry untuk target ke sini. Kemudian pattern lain itu continuation pattern. Ada yang tadi kita sebut falling wedge. Ini ada bullish rectangle juga. Nanti bisa dipelajari, ini nanti materinya bisa saya sampaikan. Bullish rectangle terjadi ketika turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ketika 1, 2, 3, 4 ini entry-nya di sini. Bullish. Gitu. Begitu juga kebalikannya bearish rectangle. Gitu. Oke, kemudian ada juga disebut bilateral pattern. Modelnya seperti ini. Kalau terjadi grafik semacam ini, misalnya ini disebut ascending triangle, sampai dari besar sampai kecil-kecil-kecil, itu biasanya orang akan entry buy di ujungnya sini, dengan target segini. Kemudian kebalikannya itu descending triangle. Descending triangle biasanya kebalikan dari yang ascending triangle, dari besar-besar kecil-kecil-kecil, akhirnya orang di kecilnya orang akan entry sell untuk kemudian targetnya di sini. Nah, untuk symmetrical triangle, nah ini nih orang lihat nih yang mana akan di entry. Gitu. Pada titik tertentu tertingginya di batas
resisten, orang akan ngambil entry buy, kemudian targetnya di sini. Kemudian baliknya, kalau tembus di sini, berarti orang akan turun, entry masuk di sini untuk posisi jual, kemudian targetnya di sini. Bapak Ibu, bagaimana? Itu saja yang sudah bisa saya sampaikan. Bagaimana kalau ini menarik ya? Silakan Bapak Ibu hubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu atau ke email Agrodana, ada juga GoEffect Agrodana. Nah, untuk GoEffect sendiri mungkin saya perkenalkan sedikit buat Bapak Ibu bahwa bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah tahu, ada beberapa yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Bapak Ibu yang coba mulai bertransaksi emas, tapi dengan modal yang memulai dengan modal yang sangat kecil, nah itu bisa mulai dengan buka akun di GoEffect Agro. Ini tidak kalau yang SPA atau bilateral dilakukan dengan over the counter. Kalau untuk GoEffect sendiri, perdagangannya itu langsung ke bursa. Artinya di bursa ini buyer dan seller, pembeli dan penjual langsung kita pertemukan di sana. Kamu mau beli, ini ada penjualnya. Ini mau beli, ini ada penjualnya. Gitu. Jadi marketnya sudah cukup fluktuatif karena sudah banyak langsung bisa ada yang beli, ada yang jual gitu. Sudah ketemu. Jadi kalau mungkin Pak, bagaimana saya mau mulai nih? Kalau misalnya kalau di Agrodana itu ada 3 account, ada reguler, ada mini dan mikro. Kalau misalnya dana kita mungkin yang kita mau alokasikan masih sangat minim atau agak terbatas, kita bisa masuk di GoEffect mikro akun. Gitu. Mikro akun sendiri ini lotnya itu satu lot di mikro itu ekuivalen dengan lot 0,01 di bilateral atau perdagangan alternatif, sistem perdagangan alternatif. Jadi sangat kecil dan tentunya resikonya juga sangat minim. Tapi peluang keuntungannya tidak minim, Bapak Ibu. Gitu. Jadi bagaimana memulainya? Kalau memulainya, Bapak Ibu silakan ke kontak siapa yang mengundang Bapak Ibu, siapa yang beriklan, di iklan, siapa yang beriklan, Bapak Ibu kontak saja di situ. Itu nanti bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana proses pembukaan account di GoEffect Agrodana. Di GoEffect sendiri kita tidak hanya gold, kita bisa juga transaksi oil dan juga forex. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan RSI seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ya masih bisa juga digunakan di situ. Gitu. Oke, itu sedikit dari saya. Mungkin nanti kita lanjutkan di tanya jawab. Bapak Ibu jangan lupa untuk memfollow Agrodana Features Official untuk Facebook, Instagram, dan YouTube-nya, karena di sana Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak informasi seperti yang saya sampaikan seperti ini, lebih banyak dibahas di sana. Jadi ini hanya sekilas, kalau di IG atau Facebook atau YouTube itu jauh bahkan luar biasa, banyak yang bisa Bapak Ibu dapatkan di sana. Demikian Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jun sebagai moderator. Terima kasih Pak Ilham yang telah menyampaikan materinya. Menarik ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dari pemaparan Pak Ilham, saya rasa Bapak-Bapak Ibu memiliki pertanyaan. Baiklah, sekarang saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Mohon menggunakan fasilitas raise hand bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Pak Halo, Jaka Maulana ya Pak? Silakan Pak. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Tadi itu kan RSI di 70-30 ya Pak? Ya. Itu apa cocoknya buat di time frame berapa Pak? Terima kasih Pak. Ya. Kalau 70, baik saya langsung jawab saja ya. Jadi kalau 70-30 kita bisa pakai di hampir semua time frame yang kita mau. Kita bisa pakai sih sebenarnya.
Tergantung dari kecepatan kita. Karena cuma yang saya coba pakai tadi, yang 50, dari yang 50 itu saya coba di time frame yang lebih lama, di H4. Kalau yang itu sih, 730, biasanya saya juga pakai, misalnya saya bisa pakai di time frame lebih dekat. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Jaka. Saya lanjutkan ke yang lain. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Halo, selamat siang. Ya, silakan Bu. Saya mau tanyakan tentang sering adanya faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam data ekonomi. Di situ kan tertera ada jam-jamnya ya biasanya, katakanlah misalnya non-farm payroll jam 9 malam nih. Ya. Itu sebaiknya berapa lama kita nunggu action untuk melakukan transaksi buy atau sell? Apakah 15 menit setelah berita atau 20 menit atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Baik. Itu aja, Bu? Ya, itu aja. Baik. Kalau untuk data semacam ini, contoh misalnya non-farm payroll, itu biasa kita perhatikan dari awal dia bergerak. Biasanya sebelum data itu keluar pun beberapa kali dia sudah bergerak duluan, Bu. Jadi dia sudah mulai bergerak duluan. Kalau Ibu perhatikan, mungkin datanya bagus, tapi pada saat awal bergerak justru dia turun duluan tuh. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau saran saya biasanya kalau saya transaksi itu saya menunggu memang. Saya tidak langsung ngambil posisi begitu data keluar, gitu. Kecuali kalau mau main cepat ya, Ibu mau ngambil tiba-tiba cepat, tapi memang beresiko karena biasanya itu seperti yang saya bilang tadi, data belum keluar dia sudah bergerak gitu. Terutama kalau ada yang punya posisi. Nah, itu yang bikin panik, yang enak dia nggak punya posisi. Dia bisa ngambil posisi sesuai mau dia, tapi yang punya posisi pasti panik gitu karena biasanya berbalik arah gitu. Berbalik arah. Jadi kalau saran saya sebaiknya tunggu benar-benar bahwa data itu keluar karena beberapa data itu keluar bersamaan biasanya kalau non-farm payroll. Gitu. Ya. Jadi saran saya tidak langsung. Kalau ada beberapa orang memang itu kan tergantung apa ya cara aja Bu ya. Beberapa orang itu bahkan memasang buy limit misalnya untuk udah kalau dia turun. siap-siap jadi ya. Iya, dia pasang kayak gitu. Beberapa orang bahkan pasang sell limit. Ada yang modelnya kayak gitu. Tapi memang tidak semua company memang mengizinkan gitu. Pasang buy limit atau sell limit pada saat akan ada data besar, data hektik yang seperti itu. Karena tidak semua bisa, semua perusahaan, karena pengalaman saya sendiri waktu di perusahaan lama saya tidak bisa untuk memasang buy limit atau sell limit pada saat data itu akan keluar. 30 menit sebelumnya itu sudah dihapus semuanya. Jadi kalau Agrodana, setahu saya bisa semacam itu. Jadi bisa pasang sell limit dan buy limit pada saat harga akan berjalan gitu. Jadi 30 menit biasanya orang tuh company lain ya, biasanya itu langsung sudah dihapus. Tapi kalau di Agrodana, seingat saya masih tetap bisa untuk pasang seperti itu, dibuat siap-siap, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Ilham atas jawabannya. Sama-sama, Jadi Bu. cukup menjawab ya Bu Emma ya. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain, Pak? Baiklah, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Tommy. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Ju. Jadi Bapak Ibu sekalian semua sudah melihat ya, jadi contoh materi yang disajikan tadi sangat sederhana, menggunakan satu indikator yang dikenal dengan nama Relative Strength Index. Indikatornya memang diciptakan oleh Profesor Wells Wilder dan memang sangat sederhana, tapi Bapak Ibu saya hanya mengingatkan jangan selalu berpikir bahwa sesuatu itu harus dibikin rumit. Kalau nggak kelihatan ruwet, itu kelihatannya nggak bagus gitu ya. Jadi memang sebenarnya trading itu sederhana sekali lagi.
Kita hanya perlu pilih mau buy atau sell, jadi pokoknya keep it simple gitu ya. Jadi indikator yang disajikan tadi sederhana, kalau Bapak Ibu melihat bahwa ini memang bisa digunakan, Bapak Ibu silakan dicoba. Ya, jadi memang informasi-informasi di pasar memang ada banyak. Jangan sampai kita karena terlalu banyak informasi, akhirnya malah kita menjadi tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang penting adalah kita pilih mana yang sederhana, mana yang terbukti bisa profitable, dan kita gunakan itu dengan disiplin. Ya. Dan seperti seminar sebelumnya, kami juga ingin mengumumkan bahwa khusus di bulan Juli, untuk pembukaan rekening di GoFX, kami memang ada program yang kita sebut dengan flash deal, karena khusus hanya di tanggal 17 sampai 30 Juli, yaitu kalau Bapak Ibu membuka rekening untuk bertransaksi di GoFX atau produk-produk micro account, Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan hadiah mulai dari kartu e-money ataupun kartu flash, maupun ada JBL Bluetooth headphone, ada juga Denon Bluetooth speaker, maupun TV 32 inch. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu detailnya seperti apa, untuk program ini Bapak Ibu bisa menghubungi rekan-rekan Agrodana yang mengundang Bapak Ibu sekalian, ataupun Bapak Ibu bisa email ke kami, dan nanti kami akan follow up. Jadi flash deal ini memang kita tidak adakan secara terus-menerus, hanya dalam momen-momen tertentu, dan kami pun di bulan Juni kemarin sempat mengadakan flash deal hanya dalam waktu berapa hari, dan hadiahnya pun juga sudah kami serah terimakan kepada nasabah-nasabah yang Bapak Ibu bisa lihat dalam contoh di sini. Jadi ada yang sudah dapat logam mulia, ada yang sudah dapat TV, dan sebagainya. Ya, jadi gunakan kesempatan ini kalau memang Bapak Ibu berniat untuk melakukan transaksi, mumpung nih ada program bonus tambahan, segera dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Dan juga minggu depan kami masih ada program seminar untuk GoFX yang terakhir di bulan Juli, yaitu tanggal 29 Juli dengan judul Macro Return with Micro Trading. Ya. Jadi GoFX ini memang khusus untuk transaksi-transaksi mikro. Jadi Bapak Ibu catat tanggalnya, tanggal 29, jamnya tetap sama, jam 2 siang hingga 3. Ya. Dan terakhir mungkin saya juga minta kepada Bapak Ibu, kami minta masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk feedback atas acara seminar kita siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu siapkan waktu 2 menit untuk menjawab 8 pertanyaan dari kami. Kalau misalkan ada komentar Bapak Ibu yang belum terwakili oleh pertanyaan dari feedback melalui Zoom ini, Bapak Ibu nanti bisa sampaikan kepada kami melalui email. Ya, karena materi akan di-emailkan beserta feedback form. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekarang lihat di layar Bapak Ibu, harusnya mulai ada feedback form ya. Kalau Bapak Ibu bisa, mohon bantuan untuk menjawab. Jadi ada 8 pertanyaan saja. Ya, mungkin dari saya segitu, Pak Ju, silakan. Baik, terima kasih Pak Tommy. Saya mohon Bapak Ibu untuk mengisi polling yang telah kami tampilkan di layar. Bapak-Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Seminar online ini, dengan ini saya nyatakan berakhir. Jangan lupa untuk mengikuti kembali Agrodana Seminar Series bulan Juni ini yang terakhir, yaitu di tanggal 29 Juli 2020 dengan tema Macro Return with Micro Trading. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa lagi di Agrodana Seminar Series lainnya. Selamat siang.